Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Masih kurang Serafin yang belum bergabung. Ya sudah, kita mulai saja kalau begitu supaya bisa segera diselesaikan untuk literatur reviewnya. Oke, silakan. Siapa yang mau mulai duluan? Apakah kelompok 1 atau kelompok 2? Untuk presentasi mengenai apa sekarang hari ini? Oh, diffusion of IT innovation. Silakan. Apakah Aulia dan Gi atau Daniel, Serafin, dan Marilla? Oke, siapa duluan? Silakan. Mungkin kelompok 2 dulu ya, Aulia dan Yuki, karena Serafin belum bisa bergabung. Silakan Yuki dan Aulia. Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman dan Pak Samiaji. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas artikel yang telah kami pilih yang bertemakan tentang diffusion of IT innovation. Artikel kelompok yang kami ambil berjudul Effect of External Factors on Intention Behavior Gap, atau pengaruh faktor eksternal pada kesenjangan niat perilaku. Pertama, pada pendahuluan ini, di pendahuluan terdapat sampling lingkungan kerja di Malaysia seperti apa dan skala tipe Likert 7 poin. Jadi artikel ini menggunakan kerangka sampling pengusaha dari berbagai spektrum industri. Lingkungan kerja di Malaysia, di mana pengusaha perempuan memasuki angkatan kerja dalam jumlah yang lebih rendah daripada
di kebanyakan negara barat atau maju bukanlah menjadi hal yang aneh. Karena sebanyak 220 pengusaha berniat untuk mengubah situasi kerja mereka dan inovasi teknologi informasi yang merupakan salah satu faktor untuk memengaruhi keputusan mereka. Lalu terdapat item yang digunakan untuk mengukur niat perilaku dan perilaku penggunaan yang diadopsi dari Van Cates dan kawan-kawan. Lalu skala tipe Likert 7 poin, yaitu yang berkisar dari hingga 7, meminta responden untuk menilai ekspektasi mereka tentang adopsi dan penggunaan inovasi teknologi informasi, serta mengumpulkan penilaian dari semua item konstruksi. Lalu pada pembahasannya di sini akan dibahas tentang alat analisisnya, model pengukuran, dan hasil penelitian tersebut. Nah, dalam penelitian ini, Amos 16.0 digunakan sebagai alat analisis statistik utama untuk memurnikan item pengukuran dan menguji hubungan hipotesis. Model pengukuran menunjukkan reliabilitas yang memadai, validitas konvergen, dan validitas diskriminan. Unidimensionalitas diperiksa dan hasilnya menunjukkan bahwa dalam penelitian ini, estimasi parameter standar lebih tinggi dari 0,7 dan tanda-tanda estimasi parameter semuanya dalam arah yang sama untuk mengukur variabel laten tertentu. Lalu satu set indeks kecocokan model yang serupa digunakan untuk menguji model struktural. Hubungan antara variabel independen dan perilaku penggunaan diselidiki dan hasilnya menunjukkan bahwa niat perilaku ditemukan memiliki efek positif yang signifikan pada penggunaan inovasi TI. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengaruh peristiwa pencetus signifikan pada hubungan antara niat untuk menggunakan dan perilaku pengguna. Lalu kesimpulannya terdapat 2 poin, yaitu pertama dampak penggunaan terhadap perilaku penggunaan dan dampak niat untuk menggunakan perilaku penggunaan. Nah, dampak niat penggunaan terhadap perilaku penggunaan akan lebih besar jika ada perubahan situasi kerja sehari-hari pengusaha, seperti ditawari kontrak besar, penurunan keuntungan, ketersediaan sumber daya keuangan, investasi baru, kenaikan biaya, dan atau produk baru yang sangat berdampak pada wirausahawan, dan meningkatkan kemungkinan niat untuk digunakan untuk direalisasikan ke dalam penggunaan nyata inovasi TI yang jauh lebih besar. Lalu dampak niat untuk menggunakan perilaku penggunaan akan lebih besar jika ada perubahan dalam lingkungan kerja sehari-hari pengusaha, seperti kebijakan pemerintah yang baru, krisis keuangan, pelanggan atau pasar baru, permintaan pemasok, perubahan industri atau pasar, atau penurunan pangsa pasar. Lalu untuk tugas individu, di sini saya memilih artikel yang berjudul The Psychological Origins of Perceived Usefulness and Ease of Use. Nah, dalam artikel ini akan dibahas teori yang digunakan dan penemuan Davis. Nah, di sini ada penggabungan teori sosiopsikologis dengan teori penerimaan teknologi yang membuat kita semakin memahami bagaimana konteks sosial menciptakan persepsi tentang kegunaan dan kemudahan penggunaan, serta meningkatkan kemampuan kita untuk mempengaruhi proses ke arah yang diinginkan. Walaupun PU atau Perceived Usefulness dan PEU atau Perceived Ease of Use secara signifikan berkolerasi dengan penggunaan.
Lalu pada poin kedua, temuan Davis yang menunjukkan bahwa PU memediasi efek PEU pada penggunaan. Penelitian ini mencoba untuk mengembangkan teori dalam nada yang sama dengan membawa konteks sosial yang lebih banyak dari literatur pilihan media ke ukuran spesifik dari kegunaan yang dirasakan dan kemudahan penggunaan yang dirasakan. Di sini juga ada kehadiran sosial. Kehadiran sosial adalah sejauh mana media menyampaikan kehadiran psikologis pengirim pesan. Lalu yang akan dibahas dari artikel ini berupa kehadiran sosial, aspek yang diuji, hasil penelitian, dan penemuan dari Davis dan Matthieson. Nah, dari definisi yang sebelumnya sudah saya jabarkan, media seperti komunikasi tatap muka itu akan dicirikan sebagai memiliki kehadiran sosial yang tinggi, sedangkan media elektronik dan surat berbasis kertas akan dicirikan sebagai memiliki kehadiran sosial yang rendah. Pada studi empiris tentang pengaruh sosial pada adopsi dan penggunaan teknologi telah menghasilkan hasil yang kontradiktif. Sebagian dari ini karena mekanisme yang berbeda, di mana pengaruh sosial dapat diterapkan dalam konteks sosial seseorang. Lalu dalam studi ini juga, artikel menguji satu aspek penting dari pengaruh sosial dan hubungannya dengan persepsi tentang email. Hasilnya, pengaruh sosial dapat mempengaruhi persepsi penggunaan tentang kegunaan dan kemudahan penggunaan. Namun, dimensi khusus dari pengaruh sosial yang diteliti dalam penelitian ini hanya berkaitan dengan kepercayaan PU. Nah, lalu pada penemuan Davis menemukan bahwa PEU mempengaruhi penggunaan hanya secara tidak langsung melalui PU. Di artikel ini telah menerapkan model teoritis dengan cara ini. PEU konsisten dengan hasil yang diperoleh Davis dan Matthieson yang tidak memiliki pengaruh langsung pada penggunaan, melainkan tidak langsung melalui PU. Lalu kesimpulan dari artikel ini, pertama, apa saja pengaruhnya dan perbedaan persepsi keberadaan sosial email. Nah, diperkirakan bahwa semakin tinggi kehadiran sosial yang dirasakan dari email, maka semakin banyak pengguna yang akan menganggapnya sesuai untuk tugas komunikasi yang lebih luas. Lalu faktor yang muncul melalui wawancara sebagai penentu keberadaan sosial email untuk berkomunikasi adalah hubungan yang dimiliki pengguna dengan penerima pesan yang dituju. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa persepsi keberadaan sosial email akan berbeda-beda tergantung pada jenis hubungan yang dimiliki seseorang dengan penerima pesan. Lalu artikel selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuki. Artikel selanjutnya berjudul What's Wrong with the Diffusion of Innovation Theory. Adopsi inovasi teknologi informasi yang lambat dan seringkali menyakitkan telah menyebabkan para ahli dan praktisi untuk berusaha memahami, mengelola, dan memprediksi penyebarannya. Salah satu akun populer untuk menjelaskan dan memprediksi tingkat adopsi inovasi TI adalah teori difusi inovasi, seperti yang disebarkan oleh Rogers tahun 1995. Tradisi difusi inovasi mengacu pada teori rasional kehidupan organisasi yang diadopsi dari teori ekonomi, sosiologi, dan komunikasi. Ini mengembangkan akun prediksi dari fenomena difusi yang seharusnya membantu pelaksanaan teknologi, memajukan difusi teknologi yang dipilih. Penelitian ini mempertanyakan kegunaan dan penerapan difusi inovasi untuk menjelaskan difusi teknologi informasi yang kompleks, berbasis standar, dan berjejaring.
Untuk tujuan ini kami mendapatkan hasil 6 dugaan dan membandingkan dengan data difusi elektronik data interchange. Yang pertama, electronic data interchange itu adalah teknologi fokus yang mengekstrak teknologi khusus dari yang diteliti oleh penelitian ini, dan ada beberapa poin yang mengkarakterisasinya sebagai teknologi berbasis standar dan jaringan yang kompleks. Yang pertama itu dia bersifat antar organisasi. Yang kedua, menghubungkan organisasi secara elektronik sehingga membutuhkan penyelarasan prosedur dan kebijakan organisasi. Yang ketiga, inovasi yang kompleks, inovatif, dan abstrak yang membutuhkan banyak keterampilan dan pengetahuan untuk menerapkan dan mengoperasikan yang dikatakan oleh Webster pada tahun 1995. Lalu mengadakan infrastruktur telekomunikasi canggih yang menciptakan banyak ketergantungan dengan komponen lain dari sistem teknologi. Selanjutnya electronic data interchange seringkali dibangun di jaringan pertambahan nilai atau penyediaan layanan internet yang dioperasikan pihak ketiga yang memperumit promosi dan menciptakan ketergantungan tambahan dalam sistem teknologi. Lalu selanjutnya ada 6 dugaan dari teori difusi inovasi. Yang pertama itu adalah inovasi teknologi telah memisahkan fitur yang dapat dibedakan dengan objektif yang mudah dikenali oleh pihak yang berkepentingan. Yang kedua, teknologi bergerak dalam paket terpisah dari inovator independen ke pengadopsi melalui ether sosial konstan yang disebut di arena difusi. Lalu yang ketiga, pilihan adopter untuk mengadopsi bentuk-bentuk keputusan yang atomik dan terisolasi yang dibentuk oleh faktor pendorong dan penarik. Lalu yang keempat, keputusan untuk mengadopsi mengikuti kalkulus rasional yang didasarkan pada karakteristik teknologi yang diamati dan informasi relevan lainnya yang tersedia untuk pengadopsi melalui saluran komunikasi. Yang kelima, proses difusi berkembang melalui tahapan yang berbeda, yang ditentukan oleh gaya dorong dan tarikan dan dapat dibedakan dengan perubahan tingkat adopsi. Lalu yang terakhir, difusi proses tidak memiliki umpan balik dan riwayat efektif. Lalu kesimpulan dari artikel ini, penelitian difusi inovasi memiliki dampak positif yang cukup besar pada penelitian sistem informasi. Analisis dari penelitian ini menunjukkan bagaimana pun kurang dari beberapa konstruksi teoritis yang membantu mengatasi bagaimana teknologi jaringan yang kompleks dapat dan akan menyebar. Lalu kita juga perlu mempertimbangkan permasalahan saat mempelajari teknologi jaringan yang secara kompleks, yaitu salah satunya memahami kompleksitas lokal jaringan dan mempelajari fitur-fitur intensif teknologi, lalu memahami peran penting pembentukan pasar dan struktur kelembagaan dalam bentuk arena difusi, lalu fokus pada fitur proses kritis dan semua pemain kunci di arena difusi dan sebagainya yang perlu dipertimbangkan dalam
mempelajari teknologi jaringan tersebut. Nah, lalu kesimpulan dari seluruh artikel, artikel kelompok dan artikel Aulia saling melengkapi. Artikel kelompok memberitahukan dampak dari faktor eksternal TI dan artikel Aulia mendukung dari sisi psikologis. Lalu pada artikel Yugi memberikan sanggahan karena penelitian difusi inovasi harus secara hati-hati mengenali fitur-fitur teknologi yang kompleks, berjejaring, dan mempelajari secara intensif. Ketiga artikel di atas membahas tentang keputusan adopsi individu atau niat seseorang dalam mengadopsi teknologi informasi. Dalam artikel menyatakan serapan sistem informasi masih sangat rendah dan lambat karena dianggap dalam mengadopsinya itu masih sangat sulit. Banyak tantangan yang dihadapi dalam adopsi inovasi TI sebagai teknologi baru yang biasanya muncul pada ekonomi, sosiologi, dan komunikasi. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Marilah, Bu Daniel Unggul, Serafin. Kelompok 1 ada pertanyaan? Kelompok 1 ini ada nggak ini? Nah, silakan Daniel. Cek ya. Permisi, saya mau bertanya. Menurut kelompok, apakah meningkatkan niat pengguna dapat juga ikut meningkatkan inovasi? Dan bagaimana, jika iya, bagaimana meningkatkan niat pengguna itu bisa ikut meningkatkan tingkat inovasinya? Halo? Ya, saya dengar sih, nggak tahu bagaimana dengan Aulia dan Yuki. Aulia dan Yuki ini jatah kalian untuk jadi moderator ya, bukan saya. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Unggun. Oke, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi?
Baik, kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, tadi pertanyaannya apakah meningkatkan niat pengguna dapat meningkatkan inovasi dari teknologi? Kalau dari artikel yang telah kami bahas, niat penggunaan itu jelas mempengaruhi inovasi dari teknologi informasi itu sendiri. Karena niat penggunaan itu akan memberikan dampak pada perilaku masyarakat untuk penggunaan TI. Dan juga peningkatan pada TI sendiri juga mempengaruhi dari psikologis para pengguna. Jadi intinya niat pengguna mempengaruhi inovasi dari TI sendiri, gitu. Bagaimana, Daniel? Oke, ya terima kasih. Mungkin bisa saya tambahkan ya, kalau kalian melihat fenomena yang ada belakangan ini, ya, di mana banyak sekali inovasi-inovasi teknologi informasi, ya, mulai dari dulu ada Google, ada Facebook, dan muncul Instagram, WhatsApp. Nah, begitu inovasi teknologi seperti Facebook, Google, Instagram ini laris, banyak yang menggunakan, ini kemudian mendorong inovasi. Ya, kenapa? Karena laris ternyata. Ternyata laku, banyak yang menggunakan. Ya, dan juga banyak yang ya pada akhirnya mendatangkan keuntungan, mendatangkan uang, menghasilkan pendapatan, gitu ya. Maka ini mendorong orang untuk kemudian berinovasi. Jadi hubungannya seperti itu kalau mau dilihat. Dan ini saya kira Anda bisa melihat pada fenomena yang muncul belakangan dengan ada berbagai macam startup. Kenapa startup itu muncul? Karena mereka merasa punya inovasi, gitu ya. Dan kemudian inovasi itu menurut mereka bisa dijual untuk menghasilkan pendapatan. Ya, perkara nanti sukses atau tidak itu sudah lain lagi. Tapi menjawab Daniel tadi, ya meningkatnya penggunaan, meningkatnya penerimaan, meningkatnya adopsi itu akan mendorong inovasi. Terutama kalau peningkatan itu menyebabkan munculnya pendapatan. Ini kalau kita lihat kembali ke ilmu ekonomi dasar ini ya. Selama itu menghasilkan pendapatan, ya akan ada banyak orang yang tertarik ya, dan akan muncul berbagai macam inovasi. Oke, silakan dilanjutkan kelompok 2. Baik, terima kasih Pak Samiaji atas tambahannya. Lalu dari teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin dari Marela atau Serafin? Belum ada. Belum. Oke. Baik. Ya, sudah kalau begitu, terima kasih Aulia dan Yuki. Ya, silakan kalian berganti peran jadi pemirsa gitu ya, dan silakan kelompok 1, Marela, Daniel Unggun, dan Serafin untuk presentasi tulisannya.
Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah kelihatan dari tempat saya. Baik. Selamat pagi Pak Samiaji dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan review artikel yang kami. Yang pertama, terdapat review jurnal kelompok. Judul yang kami ambil adalah The Process of Innovation Assimilation by Firms in Different Countries, a Technology Diffusion Perspective on E-Business, yang ditulis oleh Kevin Su, Kenneth L., dan Sean Su, yang berasal dari University of Michigan Business School, Ann Arbor, USA, dan dipublikasikan oleh Management Science. Kemudian, terdapat isi dari penelitian tersebut, antara lain seperti berdasarkan teori tentang proses dan konteks difusi teknologi, peneliti mengembangkan model integratif untuk memeriksa 3 tahap asimilasi, yaitu inisiasi, kemudian diadopsi terhadap rutinisasi. Model ini menampilkan konteks teknologi, organisasi, dan lingkungan sebagai pendahulu yang menonjol dari proses asimilasi 3 tahap ini. Peneliti berhipotesis tentang bagaimana kesiapan teknologi, integrasi teknologi, ukuran perusahaan, ruang lingkup global, hambatan manajerial, intensitas persaingan, dan lingkungan peraturan mempengaruhi asimilasi e-bisnis di tingkat perusahaan. Objek dari penelitian yang dilakukan adalah menggunakan perusahaan dari berbagai negara. Hal ini dapat berguna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Terdapat sekitar 1.857 perusahaan dari 10 negara yang digunakan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan di tahap asimilasi ini yang digunakan penulis yaitu berasal dari analisis manfaat serta kekurangan dari asimilasi inovasi, yang kemudian menjadi bahan pertimbangan untuk pengadopsian asimilasi tersebut. Sehingga pada akhirnya, asimilasi inovasi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu organisasi. Dan penulis ini menggunakan TOE framework serta beberapa literatur pendahulu untuk mencoba memetakan aspek yang dapat mempengaruhi proses asimilasi dan mengintegrasikan konsep dari 3 tahap kerangka kerja dari teknologi, organisasi, dan juga lingkungan. Dan untuk menyelidiki lebih dalam mengenai pengaruh konteks serta lingkungan, peneliti juga mengembangkan 2 subsampel dari negara maju dan berkembang, dengan hasil temuan bahwa persaingan secara positif mempengaruhi inisiasi dan adopsi, tetapi berdampak negatif terhadap rutinitas. Hal ini menunjukkan bahwa terlalu banyak persaingan tidak terlalu baik untuk asimilasi teknologi, karena mendorong perusahaan untuk mengejar teknologi baru tanpa mempelajari cara menggunakan yang sudah ada secara efektif. Yang kedua, yaitu perusahaan besar cenderung menikmati keuntungan sumber daya pada tahap permulaan. Yang ketiga, ditemukan juga bahwa lingkungan ekonomi membentuk asimilasi inovasi, di mana lingkungan regulasi memainkan peran yang lebih penting di negara berkembang daripada negara maju. Selain itu, meskipun kesiapan teknologi adalah faktor terkuat yang memfasilitasi asimilasi di negara berkembang, negara teknologi ternyata menjadi yang terkuat di negara maju, yang menyiratkan bahwa seiring berkembangnya bisnis elektronik, penentu utama dari asimilasi bergeser dari akumulasi ke integrasi teknologi. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Lalu kesimpulan dari artikel yang dipilih kelompok kami berdasarkan kesimpulan data global yang dilakukan penulis menghasilkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, model konseptual TOE framework dapat digunakan sebagai kerangka teoritis untuk mempelajari jenis inovasi teknologi lainnya seperti kabel dan frekuensi radio atau RFID. Yang kedua,
Penelitian yang dilakukan penulis mampu mewakili kemajuan teoritis saintis yang dari status sebelumnya, yang ditulis oleh Fish tahun 2000. Yang ketiga, terdapat beberapa perbedaan di lintas negara, yaitu antara negara berkembang dan negara maju. Yang terakhir, banyaknya inovasi baru akan mendukung terjadinya distribusi inovasi yang menyebabkan asimilasi inovasi. Next. Lalu selanjutnya, revisional individu yang saya pilih yang berjudul A Field Study of the Adoption of Software Process Innovations by Information System Professionals, yang ditulis oleh Ritu Agarwal dan Jayas Prasad. Dan asal penulisnya berasal dari Robert Smith School of Business, University of Maryland College Park, dan dari School of Business Administration, University of Dayton di Dayton, dan dipublikasikan di IEEE Section of Engineering Management volume 47 pada tahun 2000. Latar belakang dan tujuan dari artikel yang saya pilih, sistem informasi memperjelas bahwa informasi perusahaan berkembang, aplikasi sistem semakin memburuk dalam waktu dekat. Di IEEE memperkirakan ada lebih dari 10 miliar baris kode di Amerika Serikat, yang masing-masing baris memiliki biaya sekitar 70 miliar dolar untuk perawatannya. Hal ini dipicu oleh melonjaknya permintaan perangkat lunak aplikasi bersama, namun tidak didukung dengan melonjaknya permintaan yang tidak didukung dengan meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas. Karenanya, industri dipaksa untuk mencari inovasi dan alat pengembangan, teknologi, metode, dan paradigma untuk pengiriman yang lebih cepat kepada pengguna. Artikel yang saya pilih berfokus pada masalah memfasilitasi pergerakan pemrograman COBOL berpengalaman untuk menjadi pengguna bahasa si pemrograman. Penelitian ini secara empiris mengidentifikasi beberapa variabel eksternal yang mempengaruhi keyakinan tentang keuntungan relatif, kompatibilitas, dan kemudahan penggunaan. Konteks dari artikel yang saya pilih adalah organisasi perbankan besar yang berkantor di pusat kota metropolitan di Timur Laut Amerika Serikat. Artikel ini menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan datanya untuk variabel yang dikembangkan serta uji coba dengan sekelompok programmer atau analis terpilih di kantor pusat. Survei ini didistribusikan ke 140 profesional sistem dan 71 tanggapan yang telah diterima untuk tingkat tanggapan 50%. Dengan hasilnya di artikel ini dituliskan hasil untuk prediktor atau analisator penggunaan secara jelas mengkonfirmasi peran penting yang dimainkan oleh respon efektif atau sikap terhadap inovasi dalam menentukan maksud selanjutnya. Persepsi kesukarelaan tidak berpengaruh signifikan dalam memprediksi niat pelanggan. Selain itu, kepemilikan organisasi seorang programmer berpengaruh negatif pada keyakinan tentang keuntungan relatif. Dituliskan juga bahwa hasil mereka menunjukkan pelatihan formal seharusnya tidak menjadi item yang dieliminasi atau dihapus dari anggaran Departemen Sistem, dan ketidakamanan pekerjaan yang dirasakan menunjukkan hasil negatif yang kuat dengan keyakinan tentang inovasi. Next. Lalu selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan artikel yang saya pilih dikatakan bahwa penulis menunjukkan penekanan adalah bahwa pada menciptakan alat yang mudah dipelajari dan digunakan, baik melalui desain maupun melalui program pendidikan vokasional. Sambil berkonsentrasi pada aspek kemudahan untuk penggunaan teknologi ini penting. Tidak boleh mengesampingkan keyakinan lain dalam pengembangan menciptakan sikap positif yang penting untuk diadopsi. Manajer harus memotivasi personel mereka secara positif, menyorot keunggulan relatif dan kompatibilitas aspek dari teknologi baru.
dan keterkaitan antar artikel. Artikel yang saya pilih mendukung dengan artikel Freddy Davis, di mana faktor eksternal menjadi peran penting pada keyakinan dan kemudahan penggunaan, dan lagi memotivasi individu menjadi peran penting dalam meningkatkan niat penggunaan komputer. Sedangkan artikel yang ditulis oleh Kevin Zhu, Kenneth, dan Xin-Hu dapat menjadi pendukung pembuatan artikel baru tentang perbandingan proses inovasi di perusahaan negara yang berbeda bersamaan dengan artikel yang saya pilih, dari yang ditulis oleh Ritu Argawal dan Jayes Prasad. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, review jurnal saya berjudul User Acceptance of Information Technology, System Character, User Perception, dan juga Behavior Impact, yang ditulis oleh Fred Davis dengan asal penulis dari University of Michigan. Dipublikasikan oleh International Journal Man Machine Studies tahun 1993. Next. Penelitian ini menggunakan model dari penerimaan teknologi atau TRM, di mana model ini itu menyatakan bahwa penggunaan dari sistem itu akan cenderung menggunakan suatu sistem apabila sistem tersebut mudah untuk digunakan dan juga bermanfaat bagi penggunanya. Dan model dari TRM ini itu dijelaskan juga bahwa niat seseorang dalam menggunakan teknologi ditentukan oleh dua faktor, yaitu ini perceived useful atau persepsi kegunaan dan juga sama recessive ease of use, yaitu kemudahan. Oleh karena itu, harus mampu seorang desainer atau engineer itu harus mampu meningkatkan kegunaan yang dirasakan baik dengan menambahkan kemampuan fungsional ke dalam suatu sistem atau dengan membuatnya lebih mudah untuk digunakan dari fungsi yang sudah ada. Dan model THM ini juga mengadopsi dari Theory of Recent Action atau TRA yang diperkenalkan oleh Fishburne dan Eisen tahun 1975. Dan di model ini tuh pertama kali dirumuskan oleh Davis 1986 dengan karakteristik sebagai berikut. Ada sistem design feature dan receive useful, receive ease of use, attitude toward using, actual system use. Di mana persepsi dari kemanfaatan itu menjelaskan bahwa suatu tingkat di mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu sistem itu dapat meningkatkan kinerja dalam bekerja. Sedangkan di ease of use atau kemudahan penggunaan itu secara kontras mengacu pada suatu tingkat di mana seseorang percaya bahwa suatu sistem tersebut dapat memudahkan pekerjaannya, sehingga mereka tidak perlu bersusah payah dalam melakukan pekerjaan. Dan attitude toward using dalam THM ini itu adalah sikap terhadap penggunaan sistem yang terbentuk baik itu penerimaan atau penolakan sebagai dampak bila seseorang menggunakan suatu teknologi dalam pekerjaannya. Dan di THM ini juga mendapatkan revisi dengan menambahkan behavior intention to use, yaitu kecenderungan perilaku untuk menggunakan suatu teknologi. And next. Dan subjek penelitian ini terdiri dari 112 karyawan profesional dan manajerial dari perusahaan besar di Amerika Utara dengan menyebarkan kuesioner kepada 120 pengguna. Dan hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis pertama itu attitude atau sikap memiliki efek yang signifikan terhadap penggunaan dari sistem. Lalu hipotesis kedua,
Pervasive useful itu memiliki efek yang signifikan dan juga kuat terhadap sikap atau attitude. Terus pervasive ease of use memiliki efek yang lebih kecil tetapi juga signifikan terhadap attitude atau sikap, dan juga efek yang kuat terhadap usefulness. Dan di hipotesis keempat, pervasive ease of use itu secara signifikan dipengaruhi oleh sistem, dan di hipotesis kelima itu, sistem useful itu tidak dapat dikonfirmasi apakah itu berpengaruh atau tidak. Dan di hipotesis keenam, sistem dan ease of use itu tidak berpengaruh langsung terhadap penggunaan. Dan hipotesis ketujuh, yaitu sistem tidak memiliki efek langsung pada penggunaan. Walaupun demikian, tetapi secara tidak terduga memiliki efek yang kecil tetapi signifikan terhadap attitude atau sikap, useful, dan ease of use. Next. Dan keterkaitan antara artikel dan kesimpulan. Model ini memandang bahwa perilaku penggunaan komputer itu sebagian besar termotivasi secara ekstrinsik yang didorong oleh perhatian atas perolehan kinerja dan penghargaan. Artikel saya tentang user acceptance of information ini mendukung artikel dari A First Study of the Adoption of Software Process Innovation by Informal System Professional. Hal ini dikarenakan keyakinan tertentu memang memainkan peran sentral dalam menentukan perilaku penerima. Hasil ini menunjukkan bahwa faktor eksternal memiliki efek signifikan pada keyakinan. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada artikel yang saya review berjudul Information Technology Diffusion, A Review of Empirical Research, yang ditulis oleh Robert G. Fishman pada tahun 1992. Pada artikelnya, penulis mengenai teori difusi inovasi memberikan konsep yang dikembangkan dengan baik dan sejumlah besar hasil empiris yang dapat diterapkan untuk studi evaluasi teknologi, adopsi, dan implementasi. Teori difusi menyediakan alat, baik kuantitatif maupun kualitatif, untuk menilai kemungkinan tingkat difusi suatu teknologi, dan sebagai tambahan, mengidentifikasi banyak faktor yang memfasilitasi atau menghalangi adopsi dan implementasi teknologi. Teori difusi inovasi ini memberikan keuntungan dari tradisi kumulatif. Namun di lain hal, peneliti juga harus berhati-hati untuk memastikan bahwa konteks di mana teori tersebut diterapkan cocok dengan konteks di mana teori itu dikembangkan. Dalam artikel ini menyajikan hasil tinjauan dan analisis dari 18 studi empiris yang diterbitkan tentang adopsi dan difusi TI dari tahun 1981 hingga tahun 1991. Kemudian dalam karya Rogers pada tahun 1983 memberikan sintetis lebih dari 3.000 studi sebelumnya mengenai adopsi dan difusi. Hasil sintesis ini mencakup banyak generalisasi tentang difusi inovasi, yaitu proses penyebaran inovasi melalui populasi pengadopsi potensial. Di antaranya adalah yang pertama, inovasi memiliki karakteristik tertentu, yaitu keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, trialability, dan observability yang seperti dipersepsikan oleh pengadopsi, menentukan tingkat akhir dan pola adopsi. Yang kedua, terdapat beberapa calon pengadopsi lebih inovatif daripada yang lain, dan dapat diidentifikasi seperti itu berdasarkan karakteristik pribadi mereka, seperti kosmopolitanisme, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga, terdapat keputusan adopsi terungkap sebagai serangkaian tahapan, mengalir dari pengetahuan tentang
inovasi melalui persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Dan pengadopsi cenderung terhadap berbagai jenis, misalnya komunikasi pasar massal versus promosi dari mulut ke mulut. Harapan yang berbeda. Yang keempat, terdapat tindakan beberapa jenis individu yang dapat mempercepat adopsi. Dalam hal ini, jenis individu yang dimaksud adalah pemimpin opini dan agen perubahan. Terutama ketika calon pengadopsi melihat individu tersebut sebagai serupa dengan diri mereka sendiri. Dan yang terakhir, dapat proses biasanya dimulai secara perlahan di antara para pengadopsi perintis. Kemudian dalam artikel tersebut ini disediakan pula kerangka kerja IT diffusion. Penelitian difusi IT dapat menyimpang dari asumsi difusi klasik karena karakteristik teknologi yang saling ketergantungan yang merupakan saling ketergantungan pengguna dan hambatan pengetahuan atau lokus adopsi yaitu individu versus organisasi. Tingkat perbedaan dari asumsi difusi klasik memberikan dasar untuk kerangka kerja untuk mengklasifikasi penelitian difusi TI. Kerangka kerja memetakan dua kelas teknologi yang luas terhadap lokus adopsi, menghasilkan 4 konteks adopsi TI. Harus diakui, banyak cara lain yang memungkinkan konteks adopsi dapat diklasifikasi. Namun, klasifikasi ini berfungsi dengan baik untuk membedakan situasi di mana sebagian besar asumsi difusi klasik cenderung bertahan dari asumsi penting yang kemungkinan besar dilanggar. Kemudian, berdasarkan studi penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terkait bagaimana meningkatkan penilaian dan implementasi teknologi menghasilkan hasil terkuat ketika para peneliti telah memeriksa mengenai adopsi individu dan atau teknologi penggunaan independen yang memberikan beban pengetahuan yang relatif kecil pada calon pengadopsi. Hal tersebut menjadi contoh di mana asumsi penelitian difusi klasik paling mungkin ditahankan. Selain itu, terdapat juga hasil yang kurang meyakinkan dalam studi adopsi organisasi dari teknologi multipengguna yang kompleks. Kemudian, penelitian yang dilakukan pada artikel ini, Information Technology Diffusion, a Review of Empirical Research, lebih menekankan pada penggunaan classical diffusion atau difusi klasik. Artikel ini dapat saling melengkapi dengan artikel The Process of Innovation Assimilation by Firms in Different Countries, Technology Diffusion Perspective on E-Business, yang sudah mencoba menggunakan cakupan global sebagai objek penelitian dan dapat membantu mengenai multipengguna teknologi. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, Aulia, silakan. Ya, saya mau bertanya. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari artikel yang dipilih oleh kelompok. Nah, yang mau saya tanyakan yaitu bagaimana hubungan antara lingkungan ekonomi terhadap inovasi teknologi informasi. Lalu pertanyaan yang kedua dari artikel yang barusan dibahas oleh Marella. Tadi kan disebutkan ada inovasi memiliki karakteristik tertentu. Nah, pertanyaannya, apa saja karakteristiknya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan saya tampung dulu. Akan kami tampung. Apakah ada pertanyaan lagi? Belum. Baik, terima kasih. Akan kami diskusikan sebentar.
Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Aulia mengenai karakteristik tertentu dalam inovasi. Yang pertama, terdapat keunggulan relatif, kemudian terdapat kompatibilitas, kemudian ada kompleksitas, kemudian ada reliability atau kualitas sebuah inovasi tersebut, dan kemudian terdapat observabilitas atau tingkat di mana hasil-hasil dari suatu inovasi tersebut dapat dilihat oleh orang lain. Itu adalah apakah menjawab pertanyaannya? Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan. Untuk Yuki, mungkin ada pertanyaan. Dari artikel yang terakhir di kesimpulan kan disebutin, selain itu terdapat juga hasil yang kurang meyakinkan dalam studi adopsi organisasi dari teknologi multipengguna yang kompleks. Nah, hasil yang kurang meyakinkannya itu seperti apa ya? Apakah ada dijelaskan di artikel tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan saya tampung dulu. Saya ingin mencoba menjawab yang hubungan lingkungan ekonomi terhadap inovasi IT itu bagaimana. Nah, inovasi itu sering dikaitkan juga dengan kegiatan yang bertemakan teknologi, riset, pendidikan tinggi, hingga pembangunan ekonomi. Tujuan dari hal itu adalah untuk meningkatkan kemampuan bersaing dan juga bersaing dalam bidang ekonomi, di mana inovasi itu telah menjadi faktor penentu dalam memecahkan problematika middle income trap, bahkan menjadi penjamin pertumbuhan ekonomi dalam kawasan bebas perdagangan. Dan jika tidak memiliki kalkulasi yang cermat dan juga tepat, maka kesempatan untuk berjaya itu akan terlepas begitu saja. Misalnya kayak di Indonesia itu akan tergilas oleh masuknya produk-produk dari luar negeri. Seperti itu. Bagaimana, Rahma? Terima kasih, Serafin. Oke. Baik, untuk pertanyaan Yuki mengenai hasil yang kurang meyakinkan dalam artikel tidak begitu dikatakan, tapi ada disebutkan mengenai hal ini yang sangat disayangkan karena banyak aplikasi potensial yang paling berharga dari teori difusi berada dalam konteks ini. Sekarang lebih dari sebelumnya, manajer membutuhkan panduan dalam menilai teknologi baru dan jika sesuai merumuskan strategi adopsi yang efektif. Hal itu yang disebutkan dalam artikel. Apakah? Oh, iya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih juga. Apakah ada pertanyaan lain? Baik, terima kasih kelompok 1. Sepertinya sudah tidak ada ya. Baik, terima kasih kelompok 1 dan 2. Ya, Aulia, Rela, Daniel Anggun, Serafin, dan Yuki. Tidak terasa kita sudah menyelesaikan 6 topik gitu ya untuk telaah literatur
Jadi kita sudah selesai. Nah, sebelum saya lanjutkan ke berikutnya, untuk topik hari ini, diffusion of IT innovation ini cukup banyak yang tertarik untuk mengangkatnya sebagai topik skripsi. Dalam topik seminar juga banyak yang mengangkat, gitu ya. Nah, saya memberikan sedikit, jadi apa yang akan saya tampilkan ini adalah hasil dari literatur review terhadap topik-topik yang tulisan-tulisan artikel yang ada di dalam topik ini. Bukan saya yang buat ya, jadi ada seseorang dosen di Selandia Baru namanya Carol Slapendel. Kemudian dia memetakan teori-teori difusi inovasi itu bagaimana posisinya. Nah, ini yang sebetulnya nantinya kalau kalian sudah lulus dari mata kuliah seminar ini, yang saya harapkan kalian bisa melakukan. Tentunya tidak dalam skala yang seperti dilakukan Slapendel, tetapi setidaknya kalian bisa mengenali, gitu ya, teori-teori yang ada di dalam topik penelitian yang akan kalian nantinya lakukan itu posisinya bagaimana. Nah, oke, saya akan share. Nah, oke, jadi kalau dilihat, bisa kelihatan ini gambarnya? Bisa, Bisa, Pak. Oke, baik. Jadi kalau artikel-artikel di dalam payung topik penelitian adopsi atau difusi inovasi, gitu ya, tidak terbatas hanya IT sebetulnya. Itu kalau dipetakan oleh Slapendel itu menjadi seperti ini. Jadi basis teorinya atau unit analisanya itu ada 3 yang berbeda, yaitu pada level individu. Jadi unitnya itu yang diteliti adalah individu. Ada yang unit diteliti itu organisasi, ada yang kemudian diteliti adalah proses interaktif. Nah, yang kalian bahas hari ini itu kebanyakan ada di sini, di individu. Nanti akan saya jelaskan. Ya. Individu itu apa tahu yang dilihat? Yang dilihat adalah karakteristik individunya. Tadi ada yang apakah dia punya persepsi mudah digunakan, kemudahan digunakan. Nanti kalau kita bicara nanti ada recent action, plan behavior gitu ya, itu ada di level individu. Dan kalau level organisasi bagaimana? Di level organisasi itu ada ukuran organisasi, pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar, bagaimana bedanya, ya, karakteristik dari para manajernya, tingkat pendidikan, aset yang dimiliki, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu adalah proses interaktif. Ini adalah yang saya gunakan untuk tesis S3 saya. Jadi saya meneliti adopsi difusi itu menggunakan proses interaktif. Jadi kalau pada level individu dan organisasi, pada unit individu dan organisasi ini, yang mereka teliti adalah faktor-faktor. Oh, kalau manajernya itu paham IT, maka dia akan mengadopsi IT dengan lebih baik, dan seterusnya. Tetapi tidak pernah dijelaskan bagaimana pengetahuan IT seorang manajer itu terwujud menjadi keputusan adopsi. Ya, nah ini saya teliti di sini. Oke. Nah, kita kembali ke individu. Individu itu kebanyakan teori yang digunakan berdasarkan pada 2 disiplin ilmu yang berbeda. Difusi inovasi itu aslinya berasal dari teori komunikasi. Tadi sudah ada yang menyebutkan Rogers ya. Nah, Rogers itu adalah sarjana ahli komunikasi. Jadi kalau di dalam sini, inovasi itu adalah satu ide yang dianggap baru. Tidak perlu benar-benar baru ya, tapi dianggap baru. Maka fokus dari difusi inovasi ini adalah bagaimana ide sesuatu yang baru itu diterima dengan cara dikomunikasikan kepada khalayak, kepada masyarakat, kepada siapapun yang nanti akan mengadopsinya. Jadi, nah, proses inovasi ini disebarkan itu disebut difusi. Proses inovasi tersebut diterima itu disebut sebagai adopsi. Ya, jadi supaya tahu bedanya. Dan itulah mengapa di sini saya tuliskan adopsi garis miring difusi. Nah, di dalam ilmu komunikasi, selama ide inovasi itu diterima oleh khalayak, masyarakat, komunitas, stop. Maka aktivitas difusi adopsi sudah dianggap selesai, berhasil. Tidak perlu ada tindak lanjut, misalnya benar-benar digunakan, tidak. Ya, selama idenya diterima, itu selesai. Dan ini juga diakui oleh Rogers dalam bukunya, kalau saya pernah baca bukunya soalnya.
Rogers itu mengatakan tidak ada aktivitas fisik, adanya aktivitas mental, yaitu menerima ide. Menerima belum tentu nanti akan menjadi tindakan. Nah, itulah yang kemudian diteliti melalui sudut pandang psikologi. Ya. Oh, orang itu memang berniat, orang itu menerima, tapi apakah dia akan melakukan? Niat dan melakukan ini kan ada, ya banyak yang mengatakan, oh, satu tindakan itu didasari oleh niat, betul. Tapi niat saja kadang juga belum tentu berwujud pada tindakan. Apa? Saya berniat olahraga, tapi ya nggak olahraga beneran, gitu ya. Niatnya tidak terwujud. Nah, ini yang diteliti di psikologi. Maka dilihat, kenapa sih satu teknologi itu kemudian digunakan? Oh, karena mudah digunakan. Oh, karena berguna, dan lain banyak yang lain. Kemudian ada opt-out segala macamnya, itu semua diturunkan dari teori psikologi. Nah, itu bedanya dari berbagai macam sudut pandang. Ya, jadi nanti kalau Anda melakukan telaah literatur, coba dilihat. Ini yang saya coba Anda untuk melatih Anda. Gitu. Jadi apa kesamaannya, apa perbedaannya, lalu posisinya bagaimana. Ini salah satu hal yang saya harapkan Anda bisa menangkap dari latihan yang sudah kita lakukan 6 kali. Baik, sampai di sini dulu mungkin adakah pertanyaan? Ya, Marilla, Daniel, Alvin, Yudi. Belum, Pak. Oke. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan? Gitu ya. Tadinya saya itu mengira setelah pertemuan ke-7 itu kita meet, ternyata tidak. Meet-nya itu setelah kita pertemuan ke-8. Itu setelah minggu depan. Jadi masih 2 minggu lagi meet kita. Nah, minggu depan saya berencana untuk menjelaskan kepada Anda mengenai format proposal ataupun juga isi, ya bukan format ya, tapi proposal itu bentuknya seperti apa. Akan saya berikan contoh dan akan saya jelaskan yang saya maksud. Itu tugas saya minggu depan. Untuk Anda, saya minta Anda minggu depan sudah punya ide untuk membuat proposal. Ide dulu saja nggak apa-apa. Ya. Tidak perlu judul, tidak perlu topik, tapi ide. Jadi nanti penelitian Anda itu kira-kira akan mengangkat permasalahan penelitian apa. Itu minggu depan kita bahas. Ya. Dan saya akan memberikan masukan, gitu ya, yang dimaksud sebagai itu. Proposal penelitian itu apa? Saya lebih suka melihat isi, bukan format. Jadi format baku, tujuan, manfaat, dan segala macam yang sudah Anda dapatkan di metode penelitian itu baik. Tapi kalau hanya sekedar copy paste tanpa memperhatikan substansi isi, itu juga akan menjadi sia-sia. Maka saya besok akan mencoba untuk menyampaikan kepada substansi isi apa yang saya harapkan ada di dalam proposal Anda. Jadi Anda sudah punya ide, nanti saya akan memberikan harapan saya. Nah, kemudian untuk selama masa ujian tengah semester, kita tidak ada ujian tengah semester, ya, dan Anda tidak harus mengumpulkan apapun. Namun, nanti setelah ujian tengah semester, saya berencana membahas draft proposal Anda satu persatu. Kita akan ada 3 pertemuan. Untuk satu persatu saya akan membahas draft proposal Anda. Hanya 5 orang dalam satu pertemuan, kira-kira 10 menit atau 15 menit, cukup 1 orang. Ya. Nah, jadi nanti setelah ujian tengah semester, yaitu pada pertemuan ke-9, saya harapkan Anda sudah membawa draft proposal. Nanti akan saya buatkan di Microsoft Teams tempat untuk mengumpulkan draft proposal. Jadi tidak lewat situs kuliah, tapi lewat Microsoft Teams, karena ini bukan tugas. Ya. Dan nanti 3 kali konsultasi, ya, satu persatu saya bahas dan kita konsultasi, kita diskusikan draft proposal Anda. Lalu kemudian kan masih 6 kali ya, 6 kali pertemuan, 3 kali sudah dibuat untuk membahas proposal dengan saya, dan 3 kali itu digunakan untuk presentasi. Berarti presentasinya 2-2-1. Ya, 2 orang pada pertemuan ke-12, 2 orang pada pertemuan ke-12, dan 1 orang pada pertemuan terakhir atau 14, ya, yang dapat giliran terakhir sendirian ini, ya. Nah, nanti sama seperti pada saat literatur review ini atau terakhir itu, saya harapkan bagi presenter nanti itu yang akan jadi moderator diskusi.
Saya hanya tinggal mengamati dan memberikan penilaian terhadap partisipasi maupun presentasi Anda. Itu rencana kita setelah terakhir. Jadi minggu depan, saya harap Anda sudah bawa topik, atau setidaknya ide penelitian. Saya akan memberikan mengenai substansi proposal penelitian, dan setelah itu Anda bisa mulai mengerjakan draft proposal Anda. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Ada yang belum jelas, ada yang diklarifikasi, ada yang diusulkan? Pak, permisi Pak. Ya, silakan. Untuk tadi yang masalah pengumpulan draft proposal itu pertemuan berapa ya Pak? Oh, nanti saya berikan, ya setelah meet tentunya. Oke, Ya, Pak. saya set, saya belum bisa mengatakan tanggal berapa, tapi nanti itu setelah meet. Jadi sebelum kuliah, setelah meet. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Seperti biasa, kalau misalnya di sini belum ada yang ingin ditanyakan, Anda boleh mengajukan pertanyaan melalui Microsoft Teams. Ya, nanti akan saya jawab di sana. Oke? Saya kira itu saja dulu perkuliahan kita hari ini. Ya, sampai jumpa minggu depan dan tetap jaga kondisi.